Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Empu di channel Empu Kripto. Channel yang membahas seputaran berita perkembangan terkini tentang kripto. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat yang sudah setia menonton video saya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan berita update seputaran kripto. Baik, pada hari ini saya akan membahas info terkini dari Bitcoin, jadi buat sahabat yang penasaran tonton video ini sampai habis. Berita pertama datang dari CNBC News di mana Rusia bersiap jual gas alam dalam bentuk Bitcoin, padahal sebelumnya Rusia mewajibkan menggunakan mata uang nasionalnya yaitu rubel dalam upaya ekspor. Nah, apa yang membuat Rusia kini menerima Bitcoin sebagai salah satu opsi pembayaran? Pada berita ini dijelaskan menurut Ketua Komite Energi Kongres Rusia, Pavel Zavalny, mereka terbuka menerima Bitcoin untuk ekspor sumber daya alamnya. Zavalny menjelaskan bahwa Rusia terbuka untuk menerima mata uang yang berbeda untuk ekspornya, dimulai dengan gas alam. Namun, dia mengatakan persyaratan tergantung pada status hubungan luar negeri negara pengimpor dengan Rusia. Jika negara-negara sahabat seperti China atau Turki, maka Rusia tetap terbuka untuk mengalihkan pembayaran ke mata uang nasional, seperti rubel dan yuan. Opsi Bitcoin tetap terbuka apabila mereka menginginkannya. Namun apabila bertransaksi dengan negara-negara barat, Rusia membuka opsi membayar dengan emas dan juga mata uang Rusia rubel. Pasar Bitcoin saat ini serta likuiditasnya, menimbulkan pertanyaan apakah uang digital ini dapat digunakan secara luas oleh negara-negara dalam perdagangan internasional. Dengan terbukanya Rusia terhadap kemungkinan ini dan akhirnya melakukan perdagangan percontohan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, mereka bisa menjadi tren ke depannya, di mana negara-negara memilih untuk bertransaksi dalam sistem moneter global tanpa kewarganegaraan. Salah satunya adalah menggunakan mata uang kripto Bitcoin. Baik, itu tadi berita dari Bitcoin. Di sini ada cuitan dari TechDev di mana dia memberikan sebuah chart Bitcoin dengan beberapa indikator yang dia gunakan. Dari gambarannya TechDev ini sangat yakin bahwa BTC mungkin dapat mencapai ATH-nya tahun ini. Ada 3 indikator yang digunakan. Yang pertama 3W Vortex, indikator simbolnya V ini merupakan indikator penyeberangan, ya konsepnya sama seperti MACD lah. Namun bedanya terletak di tanda segitiga kuning. Di mana ketika segitiga kuning ini muncul dan terjadi cross antara garis biru dengan garis merah, maka terjadi parabolic move. Ini telah teruji dan berhasil dari tahun 2015, 2020 itu terbukti terjadi parabolic move. Pertanyaannya sekarang, apakah tahun ini juga serupa, kita melihat indikasi segitiga kuning muncul diikuti dengan garis biru dan merah yang crossing. Apakah kejadian yang serupa akan terulang kembali? Apabila sahabat tahu, tulis di kolom komentar ya. Dari indikator supply last active over 1 year percent juga menunjukkan bahwa saat ini sudah mencapai 60%, yang dimana ini cukup bullish, artinya orang-orang masih banyak menghodl koin mereka dalam 1 tahun terakhir, kecuali angka ini menurun. Angka yang menurun diikuti dengan kenaikan harga, maka itu cenderung bearish. Karena banyak yang melakukan distribusi. Dan indikator ketiga adalah indikator dormancy flow, di mana indikator ini sudah mencapai dasarnya dan terdapat segitiga merah juga, dan dari pengujiannya juga sama dalam 2 kali ketika BTC turun tajam. Indikator ini cukup berhasil menebak bottom dari BTC, atau lebih tepatnya mengetahui masa peralihan dari bearish menuju bullish. Ya, semoga saja ini benar. BTC waktu $32.000 itu merupakan bottomnya. Namun tetap waspada karena potensi koreksi selalu ada dan jangan terlalu overconfidence ya. Yang terpenting untuk saat ini kita jadi lebih tahu bahwa secara makro itu BTC masih cukup bullish berdasarkan chart dan indikator dari TechDev. Baik, kita lanjutkan kembali di sini chart BTC pada time frame 1 hari, di mana saat ini BTC masih bermain-main dan ini rank yang cukup membosankan juga karena BTC hanya naik 44.800 dan turun lagi ke 44k. Koreksinya sampai di mana? Untuk yang terdekat bisa menguji ulang di bagian tengah Bollinger Band kisaran 42.600, atau bagian paling bawah Bollinger Band kisaran 40.000. Jadi saya masih wait and see terlebih dahulu untuk saat ini. Karena kalau dari pattern, apabila kita menambahkan trendline dari bawah sini itu terlihat seperti pola ascending triangle pattern, gambarannya seperti ini, tapi kita harus menunggu konfirmasi lebih lanjut karena sifatnya masih 2 arah. Yang artinya break dari 45.800 itu bisa bullish bagi BTC dan breakdown dari level 40.000 itu bisa membuat BTC kembali bearish.
Selalu waspada dengan fakeout yang selalu terjadi di market. Kalau dari CCI sendiri BTC sudah overbought, jadi menurut pandangan saya saat ini BTC mungkin masih belum saatnya menembus kotak merah yang ada di sini. Jadi lebih baik apabila BTC koreksi ke bagian ini dan menetralkan kembali CCI agar di bawah 100. Baik, mungkin itu saja analisa BTC yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya disclaimer, saya bukan penasihat keuangan profesional. Di sini saya hanya menyampaikan analisa saya pribadi, tidak ada ajakan untuk melakukan jual dan beli. Jadi pastikan sahabat selalu analisa ulang kembali dan jangan terbawa FOMO. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Empu Kripto, bye-bye.